Gadis itu dimasukkan ke dalam tong dan tidak makan atau minum selama 3 bulan. Setiap kali adiknya mengunjunginya, dia akan melemparkan ratusan serangga beracun ke dalam tong, hingga menggigitnya sampai berdarah dan hancur. Dia mati karena serangan itu, hanya karena adiknya cemburu pada kakaknya. Dia adalah orang yang paling berbakat untuk menjadi Santa Miao Jiang. Akibatnya, langit merasakannya. Nasib tragis kakaknya membuatnya hidup kembali untuk membalas dendam pada adiknya. Dan waktu kelahirannya kembali, kebetulan adalah hari ketika serangga beracun itu berubah bentuk. Gadis Miao Jiang sejak kecil akan memelihara satu serangga beracun, dan setiap hari memberi makan dengan darahnya sendiri. Ketika hari perayaan dewasa di usia 18 tahun, dia akan mempersembahkan darah hatinya untuk membuat serangga beracun itu berubah menjadi roh beracun. Kemudian membiarkan roh beracun masing-masing bertarung. Roh beracun yang menang akan membuat pemiliknya menjadi santa. Namun, sebelum gadis itu mulai berubah bentuk, adik perempuan merebut kakaknya lebih awal. Mengasuh cacing yang telah dipelihara selama bertahun-tahun. Langsung menggunakan pisau untuk mengeluarkan darah dan mulai memberi makan, agar ia mengenali tuannya. Hasilnya, dalam beberapa detik, ia langsung berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, menghasilkan roh cacing tingkat tinggi. Sulit untuk menemukan satu dalam 100 tahun. Justru kakaknya kehilangan cacing yang telah dipeliharanya, hanya bisa memilih cacing milik adiknya, kumbang yang tidak bernyawa untuk berevolusi. Siapa sangka gadis itu membangkitkan kumbang dengan darah spiritual. Namun kumbang itu tidak bergerak sama sekali. Aneh, darah rohaniku jelas mengandung esensi yang kuat. Cacing biasa menyerap 1 tetes. Bahkan jika tidak bisa berevolusi segera, setidaknya bisa berevolusi hingga 30%. Tapi mengapa ia tidak memberikan reaksi sedikit pun? Jika tidak bisa berevolusi menjadi roh cacing yang lebih kuat daripada milik adiknya, dia akan kalah dalam kompetisi roh cacing 2 hari lagi. Seni bentuk berbicara drama. Jika ingin membalas dendam, harapan adiknya semakin tipis. Akibatnya, saat ini kumbang kayu diam-diam bereaksi. Setelah sebuah cahaya memecah langit, semua serangga di tanah mulai bergejolak. Orang-orang menyebut, ini adalah tanda turunnya Raja Abadi. Dan pada saat ini, adik perempuan dan roh Gunya sedang berlatih. Ayah salah mengira pemandangan kedatangan Raja Abadi disebabkan oleh roh Gu angin sejuk. Langsung menganggapnya sebagai Raja Gu di masa depan. Dan roh Gu semakin gila setelah mendengarnya. Hari kedua saat fajar baru saja menyingsing, langsung pergi ke tempat kakaknya. Langsung menghancurkan wadah serangnya. Begitu saja, seekor serangga Gu yang tidak berguna masih diperlakukan seperti barang berharga. Berubah bentuk, bermimpi di siang bolong. Jika ini terjadi padaku, lebih baik langsung mundur dari pertandingan, agar tidak kehilangan muka. Angin sejuk. Ikuti aku untuk bersiap-siap. Gaun untuk menggantikan perawan suci besok. Kamu dan serangga bau ini sungguh merupakan ciptaan yang sempurna. Untuk sampah, dan sampah seharusnya tinggal di dalam lumpur seumur hidup, tidak akan pernah bangkit selamanya. Untuk mengalahkan adik perempuan, merebut posisi perawan suci.